Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Gunawan. Saya merupakan mahasiswa dari kampus Universitas Pancasakti dan program studi saya adalah Teknik Informatika. Di sini dosen pengampun saya adalah Bapak Noprianto. Nah, di sini saya akan membuat tutorial atau membuat video perintah dasar Linux part ketiga tentang manajemen file. Nah, perintah dasar yang salah satunya yaitu touch. Touch ini berfungsinya untuk mengganti waktu pembuat suatu file, tetapi bila yang diketikkan belum ada, maka secara otomatis akan dibuat. Jadi pengertiannya seperti ini, teman-teman. Jadi jika kalian mengetik ini touch itu untuk melihat filenya itu dibuatnya kapan dan apa, dan tapi jika kalian mengetik dengan file yang tidak ada, yang sebelumnya tidak dibuat, itu akan secara otomatis filenya itu membuat sendiri. Nah, seperti contohnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya, kita clear dulu ya, teman-teman. Ini tadi saya coba. Nah, untuk pertama-tama kita akan melihat datanya dulu. Kita ketik perintah ls. Nah, di sini tadi saya sudah membuat folder 2.tx. Nah, setelah itu kita akan mencari seperti ini, teman-teman. Kita pencet touch folder 2.txt. Nah, kita bisa melihat perubahan modifikasinya dengan menggunakan kata perintah seperti ini, .ls strip l. Oke, nah ini teman-teman, jadi seperti ini waktu pembuatannya dari jam dan tanggal saat filenya dibuat ya, teman-teman, yang tadi. Nah, itu seperti itu. Ini tadi yang saya buat. Nah, untuk dan contoh untuk seperti folder yang tidak ada, coba kita ini, coba touch file 2.txt. Nah, kita pencet enter. Nah, coba kita lihat ls. Nah, ini file 2 sudah muncul ya, teman-teman, di sini file 2.txt. Nah, oke. Selanjutnya yaitu ada cat. Sebentar, saya clear dulu ya, teman-teman. Nah, untuk cat sendiri itu digunakan untuk menampilkan isi file. Biasanya file yang ditampilkan dengan perintah ini adalah file yang bertipe teks ya, teman-teman. Nah, contoh ya, teman-teman, cat ini .txt. Nah, di sini sorry teman-teman, coba sebentar, teman-teman, saya lupa. Nah, ini kita ketik cat, contohnya file 2.txt. Nah, di sini tidak akan menampilkan ini ya, teman-teman, karena dia tidak mempunyai konten yang berisi yang berbentuk teks ya, teman-teman. Nah, karena kita harus membuat isi filenya dulu ya, teman-teman. Nah, nanti kalian bisa membuat isi filenya di tutorial sebelumnya, itu sudah saya ini.
Nah, untuk biar bisa penampilan filenya itu saat kalian mengetik cat file .txt. Nah, oke. Jadi kalian bisa lihat tutorial sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu more. Untuk more sendiri itu digunakan untuk menampilkan isi file teks dengan tampilan per layar. Kita akan membutuhkan perintah ini saat kita membaca file yang panjang. Contoh ya teman-teman. More file to.txt. Ini sama ya teman-teman, jadi kalian untuk membuat filenya harus nanti semuanya akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu less memiliki fungsi yang sama dengan more, tetapi kita bisa menampilkan tampilan layar terdahulu dengan menggunakan tombol panah atas atau page up. Nah, contoh file to.txt. Nah, ini seperti ini ya teman-teman contoh. Tuh, ini untuk skip. Nah, ini kita bisa melihat kita bisa menggunakan tanda panah ya teman-teman. Oke. Setelah itu selanjutnya yaitu ada cp. cp itu berfungsi untuk mengopi atau menduplikat file atau directory. Nah, seperti ini teman-teman. Sebentar. Contoh di sini saya akan mengetik kita cp filenya itu sebentar, saya lihat filenya dulu. Saya suka lupa teman-teman. Nah, cp file 2.txt kita arahkan ke folder 2. Folder 2. Nah, sorry. Nah, ini kenapa tidak bisa, karena kita tidak memiliki hak akses ya teman-teman ke file tersebut. Nah, jadi kita bisa merubahnya itu tanpa slash ya teman-teman. Contoh cp file 2.txt terus folder 2, langsung folder 2 aja. Nah, lanjut cp folder 2 ini salah teman-teman. Folder txt nah, oke. Coba kita coba dulu sebentar ya teman-teman. Seperti cp file 2.txt file 2.txt. Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita coba
cp file2.txt file3.txt. Nah, cp file 2.txt lalu folder 2 folder .txt. Sudah. Lalu kita gunakan cat ya teman-teman. Kita lihat file 2.txt. Nah, ini kita belum membuat konten kalimatnya, jadi tidak akan muncul teman-teman. Nah, untuk setelah itu, selanjutnya itu ada MV ya teman-teman. Kita clear dulu ya. MV itu adalah perintah untuk memindahkan file dan directory. Perintah ini juga bisa digunakan untuk merename atau mengganti nama file atau directory tersebut teman-teman. Nah, coba kita akan merename. Coba kita akan rename file 2.txt ke file 3.txt. Coba mv file 2.txt spasi. Kita buat file yang baru, coba file 3.txt. Nah, coba kemudian kita ls. Nah, sini untuk file 2 nya udah nggak ada ya teman-teman, karena dia sudah menyatu ke file 3.txt nya. Jadi sudah menyatu atau memindahkan foldernya. Nah, sekarang kita coba lagi mkd nama folder ls. Nah, disitu ada nama folder ya teman-teman. Coba kita akan pindahkannya ya. Kita pindahkan ke folder file 3.txt ya teman-teman. Coba kita seperti ini, mv nama folder, nama folder, kemudian file 3.txt. Oh, sebentar mv nama folder, ke dokumen Nah, coba kita buka. Nah, nama foldernya itu hilang ya teman-teman, dia masuk ke documents. Nah, seperti itu. Lalu kita coba cd dokumen,
CD dokumen. Nah, kita buka. Nah, coba sebentar ya teman-teman. CD dokumen. Nah, lalu kita pencet ls. Di sini ya teman-teman isinya. Nah, oke. Selanjutnya itu rm. rm itu adalah untuk menghapus file atau directory. Nah, coba kita clear. Nah, oke. Kita contoh ya teman-teman di sini. Sebentar. Dokumen ls. Sebentar teman-teman ya. Nah, oke. Sini kita buka coba teman-teman rm. Sorry. Kita lihat dulu dokumennya. Di sini ada dokumennya. Nah, ada folder dokumen. Nah, coba kita buka rm file 3.txt. Nah, coba kita lihat ls ya teman-teman. Nah, untuk file 3.txt nya itu sudah tidak ada ya, karena kita sudah hapus dengan cara kata perintah rm file 3.txt. Nah, coba kita lanjut. CD Nah, untuk itu ya teman-teman, untuk rm sendiri itu ya untuk menghapus suatu folder ya atau directory. Nah, oke, selanjutnya itu ada find. Find itu adalah mencari suatu file dalam directory tertentu. Kita bisa melakukan pencarian berdasarkan nama, ukuran, waktu, dan pembuatan file tersebut dengan memberikan option yang kita inginkan. Contohnya find kita menggunakan tanda bintang ya, .txt. Nah, ini adalah apa ya namanya tuh, untuk mencari suatu file dengan anuan .txt. Nah, jadi semua file yang ada di belakangnya itu ada .txt akan muncul teman-teman di situ. Lalu bagaimana kalau kita mencari suatu data seperti contoh find dataku, coba. Nah, itu tidak ada ya teman-teman, karena tidak ada di dalam dalam dictionary di dalam dictionary saya. Nah, coba lalu seperti itu. Nah,
lanjut, itu adalah which itu adalah menampilkan lokasi perintah dasar yang kita cari. Perintah ini juga bisa digunakan untuk mencari file program yang dieksekusi. Nah, contohnya seperti coba kita mencari perintah ls ya teman-teman, dengan which teman-teman, which ls. Nah, itu ls itu berada pada pet slash usr slash bin slash ls. Nah, itu adalah kata perintah ls yang berada dalam situ. Contoh kedua yaitu which cp. Nah, itu juga sama ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya itu adalah where is. Where is ini hampir sama dengan which, menampilkan lokasi perintah dasar, tetapi dengan where is lokasi file binary. Source dan manual juga ditampilkan. Oke, seperti ini ya teman-teman. Where is ls. Nah, seperti ini ya teman-teman contohnya, penampilan saat kita mencari where is.ls. Ini adalah manualnya teman-teman, dan lokasinya dan file binary-nya. Nah, oke. Selanjutnya yaitu adalah tar. Tar itu untuk mengekstrak file yang dikompres dengan menggunakan perintah teks di Linux. Oke, ke contohnya ya teman-teman. Coba kita lihat ke cd dokumen. Nah, kita lihat. Nah, coba sebentar teman-teman, kita keluar lagi cd folder 2.txt. Sebentar teman-teman, coba cd folder 2. Nah, sini ada di dalam filenya itu kita bisa lihat ada file lagi. Kan ini folder 2 yang kita cari. Nah, file di dalam filenya itu adalah file 2.txt teman-teman. Nah, selanjutnya itu /x. Kita untuk x nya sendiri itu berfungsi untuk memakarkan file ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu z. Nah, fungsinya itu untuk menyaring file hasil kompresnya ya teman-teman. Kemudian itu ada v untuk menampilkan proses hingga agar user itu dapat mengetahui prosesnya ya teman-teman. Yang terakhir itu f. Nah, nama file f itu adalah nama file yang harus diikuti ya teman-teman. Kita tulis saja Word. Kita pencet Word, kemudian
sebentar teman. Folder tar slash vf word kemudian Oke, di sini saya sedikit bingung ya teman-teman, jadi kita skip aja, langsung ke unzip ya teman-teman. Unzip itu perintah ini digunakan untuk mengekstrak file yang kompres yang berinteraksi. Nah, contohnya ya teman-teman. Sebentar teman-teman, kita cd sebentar ya teman-teman. cd quit Nah, oke. Nah, selanjutnya itu sebentar, kita play dulu. Nah, oke. Unzip itu yang tadi saya udah jelaskan, seperti ini contohnya. Unzip, kemudian kita ketik send. Nah, oke. Ya, intinya itu unzip adalah untuk mengekstrak ya teman-teman, mengekstrak file yang sudah diekstrak. Oke, teman-teman, mohon maaf bila penjelasan saya sangat kurang ya, karena memang pertama-tama di deadline-nya juga mepet ya teman-teman, jadi saya belum terlalu mempelajari banget dan belum terlalu mengerti mendalami Linux ini ya. Jadi mohon maaf bila memang sangat kurang penjelasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.